Haleluya, shalom Bapak Saudara. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Saudara. Wow, saya mengundang Bapak Saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Bersyukur kita sudah masuk di bulan minggu kedua ya Bapak Saudara. Minggu kedua di bulan April ini. Di mana bulan April ini kita merayakan hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus kita Bapak Saudara. Kiranya biar di bulan April ini banyak hal yang Tuhan buat atas hidup kita baik. Amin, saudara. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita, saudara. Mari siapkan hati kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, saudara, kita mau bersatu dalam doa. Kita akan berdoa seperti Bapa kita Yesus Kristus mengajarkan kita doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mari siapkan hatimu saudara. Nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Rasakan kebaikannya, penyertaannya, kebaikannya, keagungannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Mari katakan. Ku buka hati untuk jamahat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita puji yang katakan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Sekali katakan Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Mari katakan, ku buka hati
masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk kami menyerahkan setiap hidup kami, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapi setiap kami, awat setiap kami, setiap kami yang berbeban berat, Tuhan pulihkan, Tuhan angkat. Terima kasih. Come on church, buka hati, buka hati, untuk jalan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biar menyembah-Mu. Come on, say, come on. Ku buka hati. Oh, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, terima kasih. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati, ku buka hati terima kasih Tuhan. Seluruh hidup Dia baru, Dia baru, terima kasih Abah. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Dalam-Mu Yesus, ubah setiap hati kami. Come on church, dalam-Mu, dalam-Mu Yesus, sucikan aku. Dalam-Mu Yesus, bebaskan ku. Dalam-Mu
dijadikan baru. Kami bersyukur Tuhan. Darahmu Yesus, Darahmu Yesus, sucikan kau. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, umatkan aku, ku dijadikan. coba Tuhan, mari katakan darahmu Yesus, darahmu, darahmu Yesus, bebaskanku. Ubahkan aku, ku dijadikan. Hey, darahmu Yesus, Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Jadikan baru Tuhan. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan. Kau yang membebaskan kami Tuhan. Engkau yang menolong kami. Engkau yang membentuk kami. Terima kasih. Mari sekali lagi katakan darahmu Yesus. Terima kasih Abah. Terima kasih untuk proses yang kami boleh lewati. Terima kasih. Hanya darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Dengan imanmu katakan, ku dijadikan baru. Allah yang memberi kemenangan, Allah yang memberi kebebasan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, buat kasih-Mu atas setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan terima kasih. Kami janji segala kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan di tempat ini. Kami tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi buat kami semakin merendahkan hati kami di hadapan Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, biar nama Tuhan saja ditinggikan di tempat ini. Dalam satu nama, Yesus Kristus yang memberikan kemenangan atas hidup kami. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan sorak-sorak yang terbaik sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Siapa yang mau terus menyembah Tuhan, bersuka cita, saudaraku, angkat tanganmu. Lihat kanan kirimu. Boleh jabat tangannya, kasih senyum yang terbaik. Katakan, Yesus kita dahsyat. Haleluya. Mari angkat pujian ini dan sembah Tuhan. Kita bernyanyi, kita angkat pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Mari bertepuk tangan saudaraku. Hanya bagimu, katakan. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya.
kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Hai percaya Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagimu, kasih-Nya dicurahkan. nyatakan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Nyanyi Puji Tuhan, sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Thank you Jesus. Kami tak pernah ragu akan kebaikan-Mu. Yang setuju katakan haleluya. Come on. Tuh. Terima kasih Tuhan. Dengan-Mu kami menjalani kehidupan kami dengan rasa syukur. Come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Hey! Memegang hidupku sepenuh jiwa kami, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya untuk tenangkan. Boleh angkat kedua tanganmu, come on church, katakan Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Saudara katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, memegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, kami berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan. Come on, kuasa-Mu bagiku. Dengan-Mu Tuhan, hari
kedua tanganmu saudara. Come on. Yesus kaulah Raja, berkuasa percaya untuk selamat. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, sukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Come on church, bersorak saya katakan, woo! Sekali lagi katakan haleluya, 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 haleluya. Wow, silakan kembali Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya, kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi dan pada hari Sabtu minggu kedua dan minggu keempat pada pukul 10 pagi bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita saudara. Puji Tuhan. Siapkan hatimu lebih lagi untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang baru yang Kau berikan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami tahu, kami percaya, kami ada sampai saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Dan kami mau terus berserah kepada Tuhan, biar hanya rencana Tuhan yang Kau genapi. Terima kasih Tuhan. Sebab kekuatan kami hanya daripada-Mu ya Bapa. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau Allah yang sanggup. Di dalam
sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang terukar badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Oh, nyatakan Tuhan, yang membelah laut, yang terukar badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Ku percaya Kau sanggup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari katakan kepada Tuhan. Yang membelah laut, yang terukar badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Dengan imanmu katakan, Kau membelah laut, Kau terukar badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan, pada siang ini Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk datang ke rumah-Mu Tuhan. Tuhan, terlebih dahulu Tuhan ampuni segala dosa dan segala pelanggaran kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa layak di hadapan-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada siang hari ini. Sampaikan tuntunan-Mu, sampaikan isi hati-Mu pada kami semuanya yang hadir Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi semuanya yang mendengar. Terutama urapi hamba-Mu Tuhan, agar setiap firman yang ditaburkan tidak kembali sia-sia, tapi menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 bahkan 100 lipat ganda. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Tuhan Yesus baik, amin. Ya, Tuhan Yesus selalu baik ya. Siang hari ini firman Tuhan dengan judul Carilah Tuhan. Kelihatannya sudah biasa loh. Cari Tuhan, semua pendeta ngomong cari Tuhan. Apakah gampang cari Tuhan itu? Gampang-gampang susah. Kalau kita ngerti bagaimana cara carinya Tuhan itu. Kita baca di dalam Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Cari Tuhan. Apakah kalian sudah cari Tuhan? Banyak kita sebagai anak Tuhan, namanya anak Tuhan.
tapi cari Tuhan belum tentu. Masalahnya, jangan kita jadi anak Tuhan, namanya statusnya anak Tuhan, tapi cari Tuhannya ogah-ogahan ya. Carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui. Kapan kamu cari Tuhan? Kalau kepepet, kalau sudah sakit dokter ngomong angkat tangan baru cari Tuhan. Atau kalau bangkrut cari Tuhan. Atau rumah tanggamu sudah bermasalah baru cari Tuhan. Jangan begitu, itu telat ya kalau Tuhan menolong kita. Kalau tidak kan masalah bagi hidup kita. Ya, jangan begitu. Tuhan jangan dijadikan unit gawat darurat. Kalau kita perlu saja butuh saja baru cari Tuhan. Jangan begitu. Kita tahu kita hidup di dunia yang penuh dengan sesak, hiruk pikuk semuanya, kesibukan masalah demi masalah yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Sibuk kerja terus, tidak henti-hentinya. Sehingga waktu untuk cari Tuhan itu tidak ada. Yang dicari itu duit melulu. Kerja boleh kerja, cari duit boleh cari duit. Tapi jangan sekali-sekali engkau meninggalkan Tuhanmu ya. Gara-gara duit engkau tidak ada waktu untuk mau ketemu dengan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita itu harus cari Tuhan? Ayo, mengapa? 1, karena tanpa Tuhan hidup kita akan kosong. Cek saja hidupmu. Bosen aku hidup. Aku gini, aku gini. Banyak orang yang putus asa saat ini. Mau bunuh diri, mau apa pikiran negatif yang aneh-aneh. Itu tandanya hidupnya kosong. Karena apa? Tidak ada Yesus di dalam hidupnya. Kalau orang yang mengaku anaknya Tuhan, pasti seharusnya Yesus itu tinggal di dalam hidupnya. Sehingga dia hidupnya tidak akan kosong. Kalau kosong nanti akan dimasuki roh yang lain. Masalahnya itu yang membawa kita ke arah yang jalan yang salah. Ya, yang pertama, karena tanpa Tuhan hidup kita akan kosong. 2, karena Tuhan adalah sumber kehidupan, keselamatan dan penolong kita. Sumber hidup semuanya. Apa yang kita cari di dalam dunia ini? Sumbernya hanya Dia yang bisa mencukupi segala kehidupan kita. Ya, keselamatan. Di mana-mana ancaman keselamatan kehidupan kita. Tanpa Dia, keselamatan kita itu rawan. Kalau kita memiliki Dia, dimanapun kita berada, perlindungan Tuhan itu sempurna. Tapi hanya bagi orang-orang yang mencintai Dia. Cintai Tuhan dari segalanya, maka engkau tidak akan rugi. Penolong kita, Dia satu-satunya penolong kita saat ini. Tidak ada orang yang bisa menolong kita selain Dia. Yang ketiga, karena hanya dalam Tuhan ada damai, pengharapan dan tujuan hidup yang sejati. Damai yang sejati hanya dari Tuhan. Dari surga yang dikirimkan kepada kita. Kalau saat ini hidupmu tidak ada damai, kurang damai, cari Tuhan dong. Karena Dia sumber damai. Kalau damai di dunia itu sementara, tidak kekal. Ya, kalau dari Tuhan damai yang sejati itu, punya duit, enggak punya duit, hatimu pasti damai. Betul apa enggak? Itu saja. Ya, pengharapan. Siapa yang kau harapkan saat ini dalam hidupmu? Tidak ada orang lain yang bisa engkau harapkan. Semua orang sama-sama susah. Harapanmu hanya kepada Yesus saja. Manusia engkau harapkan, bosen dia nanti. Bosen orang ini lagi, orang ini lagi. Tujuan hidup yang sejati. Kita hidup di dunia, tujuannya apa? Kepengen masuk surga, betul apa enggak? Enggak ada yang lain. Kekayaan di dunia hanya sementara, kita meninggal tidak akan dibawa. Kita tinggal mau masuk surga atau neraka. Kita semua kepengen masuk surga.
Lah, siapa pemilik surga? Yaitu Yesus. Makanya itu carilah yang punya surga, yaitu Yesus. Ya toh, mau masuk surga tapi tidak mau cari Yesus. Kan masalah orang itu, ya. Keempat, karena Tuhan yang menciptakan kita dan Dia rindu kita dekat dengannya. Yang menciptakan kita adalah Tuhan Yesus. Karena Dia yang menciptakan kita, maka Dia yang tahu masa depan kita itu bagaimana. Langkah demi langkah Tuhan yang tahu, tidak ada orang yang tahu. Apakah kalian bisa tahu masa depan anakmu? Tidak akan bisa tahu. Sekolah ya sekolah kan sampai pinter, tapi ke depannya kan enggak tahu, betul apa enggak? Tuhan yang tahu. Ya, serahkan hidupmu, seluruhmu, pengharapanmu, masa depanmu hanya kepada Dia saja. Dia rindu kita dekat dengannya. Dia adalah Bapa kita yang baik. Dia selalu rindu ketemu dengan kita. Ibu bapak kalau punya anak, anaknya kebetulan tinggal di luar negeri. Kalian itu kepengen ketemu anakmu apa enggak? Pasti ketemu. Kepengen ketemu. Tuhan juga ingin kepengen ketemu. Setiap orang yang mempunyai kerinduan kepengen ketemu, engkau tidak akan sia-sia. Tuhan biasanya ingin menyediakan sesuatu untuk kalian. Ngertikah kalian itu kerinduan Tuhan Yesus terhadap hidupmu? Kepengen ketemu setiap saat, ya. Kita bisa baca di dalam Yeremia 29 ayat 13. Apa kata firman Tuhan? Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kalau ketemu dengan Tuhan harus segenap hati. Kamu mencari Tuhan, maka engkau akan menemukan. Kalau kita mau ke teman rumah kita yang belum kita pernah ketahui, kita punya alamatnya. Kepengen kangen ketemu teman kita. Cari dengan sungguh-sungguh alamatnya itu pasti ketemu. Betul apa enggak? Demikian juga Tuhan. Seberapa kerinduanmu kamu kepengen ketemu dengan Tuhan. Itu yang menjadi masalah. Setiap doa-doamu terjawab atau tidak. Seberapa engkau mempunyai kerinduan yang betul-betul sama Tuhan. Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Kita harus ngerti, ya. Kelima, karena Tuhan adalah satu-satunya jawaban setiap doa-doa kita. Kita semua perlu jawaban doa masalah demi masalah saat ini. Siapa yang bisa menjawab doa-doa kita, menyelesaikan masalah-masalah kita? Hanya Tuhan. Kalau Tuhan menolong kita, kalian harus tahu mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan itu bertanggung jawab menyelesaikan semuanya secara tuntas. Tuhan tidak pernah setengah-setengah kalau menolong. Pertama kali ditolong, bagaimana selanjutnya sampai terakhir itu terus ditolong, disempurnakan pertolongan Tuhan. Hanya satu, kita harus hidup benar di dalam Dia. Janji Tuhan ya dan amin, tidak pernah gagal, tidak pernah mengingkari janjinya. Tapi yang sering tidak tergenapi janjinya di dalam hidup kita karena kita sendiri yang menggagalkan janjinya itu. Ya, banyak orang pertama kali ujungnya ditolong Tuhan. Tapi tengah langsung sampai akhirnya itu berantakan. Kita harus cek kena apa. Ada pada diri kita yang tidak cocok dengan Tuhan. Kita mulai melenceng, ya. Jadi hati-hati. Jadi mengapa kita harus cari Tuhan? Satu, karena tanpa Tuhan hidup kita akan kosong. Kedua, karena Tuhan adalah sumber kehidupan, keselamatan, dan penolong kita. Yang ketiga, karena hanya dalam Tuhan ada damai, pengharapan, dan tujuan hidup yang sejati. Keempat, karena Tuhan yang menciptakan kita dan Dia rindu kita dekat dengannya. Yang kelima,
Karena Tuhan adalah satu-satunya jawaban setiap doa-doa kita. Amin. Jadi mengapa kita harus cari Tuhan? Yaitu 5 poin itu. Harus ngerti. Sekarang bagaimana caranya mencari Tuhan? Oh Bu, aku sudah ngerti caranya cari Tuhan. Ya, kita pelajari lagi ya. Bagaimana cara mencari Tuhan? Satu ya, nomor 1, lewat doa dan penyembahan. Tidak ada jalan lain. Kalau engkau kepengen ketemu Tuhan, lewat doa. Orang yang bosen, tidak suka berdoa, jangan harap engkau bisa ketemu Tuhan. Lewat doalah kita bisa ketemu Tuhan. Lewat doalah kita bisa ngobrol sama Tuhan. Kalau engkau tidak suka doa, bagaimana engkau bisa ngobrol sama Tuhan dan Tuhan bisa menyampaikan isi hatinya kepada kamu? Tidak mungkin. Betul apa enggak? Hanya lewat doa. Karena itu jangan malas berdoa. Doa itu adalah nafas kehidupanmu. Tanpa doa kita itu tidak akan bisa apa-apa ya. Pertama, lewat doa dan penyembahan. Kedua, ya, lewat membaca dan merenungkan firman. Kalau juga malas membaca firman Tuhan dan merenungkan, juga kurang komplit. Berdoa tapi tidak pernah membaca firman Tuhan, ya percuma. Karena biasanya engkau tekun membaca firman Tuhan dan merenungkannya serta melakukannya, disitulah biasanya firman berbunyi. Percayalah, di saat engkau menghadapi kesesakan yang besar sekali, biasanya firman itu akan muncul, menguatkan engkau. Itu yang sering saya alami. Karena itu jangan malas membaca firman Tuhan ya. Ketiga, lewat pertobatan dan hidup yang kudus. Kalau engkau ingin mencari Tuhan, harus bertobat dan menjaga hidupmu hidup yang kudus. Memang kita tidak bisa menguduskan diri kita sendiri, tapi kita harus belajar hidup kudus. Kalau sudah tahu ini tidak benar, mengandung dosa, ya jangan nyerempet-nyerempet dilakukan. Orang yang hidup terus di dalam dosa, jangan mimpi bisa ketemu dengan Tuhan. Tidak akan bisa, karena dia adalah kudus. Betul apa enggak? Gitu saja. Ya toh, harus lewat pertobatan dan hidup yang kudus. Keempat, lewat persekutuan dengan sesama orang percaya. Jadi kalau siang hari ini ada yang belum ikut KUL, ikutlah persekutuan orang percaya. Di situ di dalam setiap persekutuan kita pasti memuji, memuliakan, menghadirkan Tuhan. Di situ Tuhan hadir. Ya. Tidak pernah ikut apa-apa, tidak ikut apa. Bagaimana? Karena melalui persekutuan itu menguatkan kita. Di dalam persekutuan yang sehat itu seperti api. Api yang membakar. Kita lemah, masuk di situ, kita akan terbakar kuat. Betul apa enggak? Ada sepotong kayu yang setengah basah misalnya. Api sedang membara. Taruh di situ lama-lama dia akan terbakar. Itu saja. Ya, sekarang keputusan ada di tangan kalian. Bagaimana mencari Tuhan itu? 1, lewat doa dan penyembahan. 2, lewat membaca dan merenungkan firman Tuhan. 3, lewat pertobatan dan hidup yang kudus. 4, lewat persekutuan dengan sesama orang percaya. Sekarang kelanjutannya apa? Kapan kita harus mencari Tuhan? Kapan sih? Wah, nanti kalau aku butuh saja. Kadang-kadang saja. Bukan begitu kalau engkau anak Tuhan. Sekarang juga engkau harus cari Tuhan. Sekarang. Ayo, tadi pagi siapa yang belum berdoa? Langsung mandi, makan, dia HP, berangkat.
Sekarang juga waktunya engkau cari Tuhan, ya. Cari Tuhan, jangan menunda-nunda lagi selagi Ia berkenan engkau temui. Selagi masih ada kesempatan, kita masih hidup. Kapan lagi? Amit-amit, maaf saja. Banyak saya jumpai ya, saya kadang-kadang itu merasa prihatin sedih. Kalau sudah orang tergeletak di atas ranjang, di rumah sakit, nggak bisa, Bu tolong bantu saya betul-betul mau bertobat, mau ketemu dengan Tuhan sungguh-sungguh, mau cari Tuhan, bahkan mau jadi pelayan Tuhan. Apakah itu terlambat? Saya bilang ya agak terlambat ya. Tapi kasih karunia Tuhanlah, mesti diberi kesempatan apa enggak. Selagi kalian masih sehat, yuk saya undang siapa yang mau melayani, layani. Saya melayani apa Bu? Banyak ladang Tuhan yang mau memelukkan kalian. Selagi engkau masih sehat, pergunakan waktumu untuk Tuhan. Berikan hidupmu untuk Tuhan, maka engkau akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan yang engkau sembah itu, ya. Sekarang juga carinya Tuhan, jangan ditunda-tunda. Lalu apa? Dalam masa sulit maupun masa senang, carilah Tuhan. Jangan mencari Tuhan itu masa sulit saja, tidak boleh. Masa senang tetap cari Tuhan. Masa sulit juga cari Tuhan. Selama sepanjang hidup kita harus cari Tuhan. Saya melihat ketika susah ngotot terus cari Tuhan. Sehari sampai 5 kali 6 kali doa ikut persekutuan apa-apa. Setelah dipulihkan Tuhan, setelah diberkati, cari Tuhannya itu mulai kendor. Kalau dulu 5 kali, sekarang tinggal 2 kali 3 kali, lama-lama enggak ada. Itu kan repot. Ya, kalian kalau ingin dipulihkan terus, ingat sekali Tuhan memulihkan, kalau kita terus kental dengan cari Dia, Dia akan memulihkan terus, akan membawa kita naik terus, tidak akan membuat kita turun. Jangan sampai kita naik lalu terus santai-santai enak-enak, tanpa sadar engkau akan diturunkan Tuhan. Mau begitu susah lagi kan enggak mau, jangan ya. Jadi kapan kita harus mencari Tuhan? Sekarang juga. Kedua, dalam masa sulit maupun masa senang. Ya, Tuhan kalau menyuruh kita mencari Tuhan itu punya maksud. Di situ ada janji-janji Tuhan. Apa sih janji-janji Tuhan? Orang yang mau mencari Dia dengan sungguh-sungguh dan segenap hatinya. Ada janjinya. Ya, satu janjinya apa? Tuhan berjanji akan menyatakan dirinya. Baca Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Apa yang kita tidak tahu, yang tidak bisa kita lakukan ketika kita berseru kepada Dia, maka Tuhan akan menjawab dan ngomong sama kita, ini loh anakku, ini loh jalanku. Ini loh, logika kita mencari Tuhan? Tidak, tapi ini berlaku hanya bagi orang yang mau mencari Tuhan. Kan enak, setiap kita berlutut berseru, Tuhan langsung menjawab. Tapi tidak semua orang yang berseru, Tuhan mau mendengar seruannya. Ketika kita memanggil Dia, apakah Tuhan mendengar? Dengar. Tapi Dia mau tahu siapa yang menyebut namaku itu. Tak lihat Dia. Oh anak ini, bagaimana perjalanan hidupnya? Selama ini di dalam mengiring aku, itulah yang menentukan Tuhan menolong apa tidak kepada kita. Oleh karena itu berkali-kali saya ngomong, rajin berdoa cari Tuhan. Kamu harus punya tabungan di surga.
harus punya tabungan di surga. Ketika engkau butuh, tabunganmu itu dicairkan sama Tuhan. Jangan sampai kita tidak punya tabungan di surga yang berupa doa-doa kita. Ya, betapa sedihnya kita setiap kita berseru. Kalau kita punya anak, dia memanggil nama kita, "Mah, tolong aku sakit, aku mau kepengen apa?" Kita sebagai orang tua mendengar seruan anak kita, pasti kita segera memenuhi keinginan anak kita. Betul apa ya? Tuhan itu sebenarnya kepengen semua seruan doa anak-anaknya itu dijawab, ditolong. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang begitu. Kalau setiap kita berdoa langsung dijawab kan enak. Tidak. Ya, jadi hati-hati ya. Tuhan akan berjanji menyatakan dirinya. Yang kedua, Ia akan mengampuni, memulihkan, dan memberkati. Tuhan itu selalu mengampuni kita. Kalau kita berdosa, bertobat, diampuni. Tapi tolong jangan berkali-kali dilakukan dosa, bertobat, dosa, bertobat. Tuhan juga tidak mau dipermainkan ya. Karena Tuhan mengampuni kita, maka selayaknya juga kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Betul toh? Itu caranya ya. Memulihkan dan memberkati. Tuhan senantiasa mau memulihkan kehidupan Bapak Ibu. Segalanya mau, 100% mau. Ya, dan mau memberkati. Tapi untuk pemulihan dan memberkati itu Tuhan mempunyai banyak syarat yang harus kita lakukan ya. Yang ketiga, Ia akan memberi kita arah hidup yang benar dan damai sejahtera yang melampaui akal. Kita tidak tahu ke depannya arah hidup kita itu sebenarnya mau kemana, bingung. Betul apa enggak? Tanpa Yesus, arah hidup kita itu akan bisa ke kanan, ke kiri. Kalau kita mau ke kanan, kita merasa ini benar kanan. Padahal mungkin salah, yang tahu kan Tuhan. Tambah lama, tambah jauh, akibatnya parah. Banyak sekali saya jumpai, kenapa sih orang kalau bisnis itu kok nggak mau tanya Tuhan? Kelamaan. Sehingga apa? Jalan sendiri. Nanti kalau sudah babak belur, baru ngomong pendeta, itu kan repot. Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang jelek kepada anak-anaknya. Kita harus tahu. Kalau engkau mau melakukan suatu pekerjaan bisnis apa dulu, tanya Tuhan. Wah kelamaan Bu, nanti diambil orang cuannya. Tidak loh sebenarnya kalau kita ngerti, tidak. Kalau kita mau ngerti taat sama Tuhan, kalau belum dapat jawaban dari Tuhan, berarti itu jangan dilakukan. Tuhan itu pasti ngomong kepada kita, kepada anak-anaknya. Enggak mungkin enggak, kalau berhubungan dengan kehidupan pribadi kita, Tuhan itu pasti ngomong, enggak mungkin enggak. Untuk pasti ngomong kepada kita, yaitu yang menentukan hubungan kita kepada Tuhan. Itu yang membuat Tuhan itu ngomong pasti kepada kita. Masalahnya itu ya, jadi perbarui hubunganmu dengan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya. Damai sejahtera itu, waduh, tidak bisa kita pikirkan. Ya, melampaui akal kita. Saat ini siapa yang kurang damai sejahtera? Cari Tuhan. Karena damai sejahtera dari Tuhan ada damai sejahtera yang sempurna sejati. Dunia tidak bisa memberi kita damai sejahtera, hanya sementara. Ya. Kalau menurut Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan itu sumber segala-galanya, ya maka engkau cari apa lagi? Ya carilah Tuhan saja. Ya, yang kerjalah dengan baik ya. Di dalam kitab Yesaya dengan jelas, kalau kita baca kitab Yesaya di situ menganjurkan dan menyuruh umat tebusan Tuhan agar mereka
selalu mencari Tuhan. Kalau mereka mencari Tuhan, Tuhan berkenan untuk menemui mereka. Sebab itu di dalam kehidupan kita ini kan banyak sekali persoalan yang kita hadapi. Kita tidak akan bisa menyelesaikan. Banyak. Satu belum selesai, ada lagi satu, terlalu banyak. Kita tidak akan mampu menyelesaikan itu. Jalan satu-satunya hanya Tuhanlah yang bisa menyelesaikan buat kita, ya. Lalu barang siapa berseru kepadaku atau memohon kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan akan menjawabnya, ya. Saat kadang-kadang kita menghadapi masalah di dalam kehidupan ini, secara manusia kita merasa sanggup menyelesaikan, mengatasi masalah itu. Tapi kesanggupan kita sebagai manusia itu terbatas. Tapi kalau Tuhan bisa melakukan semuanya lebih daripada kesanggupan kita. Misalnya kesanggupan kita cuma 50%. Kalau Tuhan bekerja sama dengan kita, kita mau bekerja sama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan, yang sebagian kita tidak sanggup, Tuhan yang akan bekerja menyelesaikan itu. Sehingga Tuhan itu sanggup melakukan segalanya buat kita, ya. Jadi kita harus betul-betul, ya, betul-betul hidup kita itu mengandalkan Tuhan. Carilah Tuhan sepenuh hatimu, ya. Ada sebuah cerita di dalam Alkitab. Seorang anak Tuhan yang namanya Bartolomeus. Dia seorang buta. Bapak Ibu pasti pernah membaca cerita ini. Dia adalah orang yang buta. Dia itu mempunyai kerinduan yang kental sekali ingin bertemu dengan Tuhan, ya. Dia mempunyai suatu persoalan, yaitu persoalan apa? Yaitu tentang butanya. Dia ingin mendapat jawaban dari Tuhan, yaitu supaya matanya disembuhkan, ya. Bartolomeus ingat bahwa Tuhan itu tidak jauh darinya. Saat ini Tuhan juga tidak jauh dari kita, hanya sejauh doa. Ya, dia mendengar Tuhan itu tidak jauh darinya. Saat dia mendengar rombongan Yesus itu dekat, dia mencari dan berseru. Lah ini loh, nekatnya kuat. Mencari dan berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Lalu Yesus mengenadam dan noleh, siapa yang memanggil aku itu? Muridnya menjawab, oh itu orang buta Bartolomeus, dia memanggil-manggil namamu Tuhan. Lalu Tuhan mendekati dan akhirnya ceritanya dia disembuhkan, dipulihkan. Apapun keadaan ibu saat ini, saya juga tidak tahu. Tapi Tuhan Maha tahu segala permasalahan di dalam kehidupanmu. Cari dia, dekati dia, sentuh hatinya dia. Maka dia akan mendekati engkau, ya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Setiap engkau datang pada Tuhan berdoa, mencari Tuhan, bereskan dulu kehidupanmu. Jangan sampai ada dosa yang menyakiti hati Tuhan. Loh Bu, saya kan manusia masih hidup di dalam dunia, kan bisa berdosa? Iya, kita memang bisa berdosa. Tapi kamu ketika engkau menyadari bahwa itu dosa bisa membuat hati Tuhan sakit, cepat-cepat bertobat,
sebelum berdoa minta sesuatu, mintalah ampun. Banyak orang itu enggak pernah minta ampun dulu sebelum ketemu Tuhan. Buru-buru yang diberondol Tuhan itu setiap permintaannya. Jangan begitu. Karena dosa adalah salah satu penghalang, pemisah antara kita dengan Tuhan. Ya, selayaknya kita mengerti akan hal ini. Ya, Tuhan hanya dekat kepada orang-orang yang hidupnya benar. Memangnya hidup kita tidak bisa hidup membenarkan diri sendiri. Tapi kita harus belajar berani hidup benar menurut firman Tuhan. Ingat, Tuhan hanya dekat kepada orang-orang yang hidupnya benar. Ya, Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Apa kata firman Tuhan? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosa itu harus diakui melalui mulut. Banyak orang itu tidak mau ngaku melalui mulut. Bapak berdosa. Enggak, Wong Bu. Padahal kalau melihat kenyataannya dia berdosa. Tapi kenapa sih orang tidak mau mengakui dosa melalui mulutnya? Karena apa? Kesombongan di dalam hatinya. Jadi biar orang enggak tahu. Tuhan tahu, tapi Tuhan ngomong, jika kita mengaku dosa kita, suruh ngaku pakai mulut. Ya, jadi harus ngerti apa yang Tuhan maui yang kita lakukan. Hanya orang yang hidupnya dalam kebenaran Allah, maka dia akan menemukan dan mendapat Tuhan dan hatinya akan penuh sukacita, tidak ada kesedihan, tidak ada sungut-sungut. Banyak orang jangan sampai hidupnya penuh sungut-sungut, ngoceh, ngomel, itu tinggalkan. Tuhan tidak suka. Kalau kita melihat anak kita yang dekat, ngoceh terus tiap hari, mamanya dengar telinganya sakit. Berisik, sudah sana pergi. Tuhan juga bisa begitu. Kalau engkau sering ngoceh, ngomel, bersungut-sungut, tidak puas akan hidupmu. Tuhan juga bilang, sudah kamu orang enggak percaya. Orang yang suka bersungut-sungut, mengeluh terus, itu orang yang tandanya tidak pernah percaya kepada Yesus. Kalau engkau percaya kepada Yesus, maka engkau tidak akan selalu ngomel bersungut-sungut. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah yang mengendalikan semua hidup kita. Ya, sekarang keadaan Bapak Ibu bagaimana saya juga tidak tahu. Tapi carilah Tuhan, betul. Cari Tuhan tidak ada ruginya. Kalau kita tidak cari Tuhan, tidak mau cari Tuhan, yang rugi kita bukan Tuhan. Ya toh, saat ini Tuhan mencari anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau mencari Dia, yang sepenuh hati. Amin. Ya, itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Carilah Tuhan selagi masih ada kesempatan, selagi Tuhan masih mau berkenan ditemui. Amin. Ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri, kita akhiri ibadah siang hari ini dengan ucapan syukur. Nyanyikan sebuah lagu, ku bersyukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah firman itu tidak berlalu begitu saja. Kami tangkap dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya Yesus. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku. Setiap langkahku, ku memuji-Mu.
setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini. Keluarga demi keluarga Engkau berkati. Biarlah setiap apa yang dilakukan mereka Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Terpujilah nama-Mu. Angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat. Kembalilah ke tempat-Mu masing-masing. Biarlah kasih anugerah dari Tuhan Yesus berkat menyertai engkau mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. sebagai persembah.